Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, ketika kemarin diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang mereka diseru untuk menegakkan isi dari Taurat dan Injilnya, tetapi ternyata mereka malah berpaling. Kenapa kitab yang mereka agung-agungkan mereka pegang, tetapi ketika disuruh untuk ditegakkan karena berasal dari Nabi Muhammad, seorang yang mereka tidak imani, mereka malah berpaling. Ternyata apa yang mereka lakukan dan katakan itu didasari oleh keimanan atau keyakinan atau kepercayaan mereka sendiri yang dibuat-buat. Di ayat 24 Allah menceritakan auzubillahi minasyaitonirrajim, dalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Itu sampai mereka berpaling untuk menegakkan Taurat dan Injil itu karena keyakinan mereka. Di sini dikatakan qalu itu artinya berkata, tapi juga banyak yang mengartikan percaya. Itu dikarenakan kepercayaan mereka bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Nah, rahimahullah, apa yang kita katakan itu berasal dari apa yang kita percayai dan yakini. Makanya iman itu tidak cukup hanya dengan diyakini, harus diikrarkan. Tidak cukup diikrarkan, tapi harus jadi buah amalan. Nah, ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia percayai. Nah, itu berarti munafik. Dia mengatakan sesuatu yang tidak dia percayai. Atau kalaupun tidak munafik dalam segi akidah, maka dia berbohong, mengatakan sesuatu yang dia tidak sendiri yakini. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang ngupahan nutupan kesalahan diri. Jadi nyaritakeun hiji perkara nu bertentangan dengan keyakinan diri. Puguh urang teh salah, puguh urang teh telat gawe teh. Aya babaturan sarua telat, kumaha atuh euy? Moal nanaon? Kan lagi apal ini teh salah, tapi ngupahan maneh moal nanaon. Mas puguh ieu teh salah, malah saeutik insyaallah. Lah, pakai insyaallah segala. Kunaon? Sebab dia ngupahan maneh. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, orang Yahudi itu mengatakan sampai mau berpaling itu bisa jadi kahiji memang keyakinan. Kalau keyakinan kan harus berdasarkan sesuatu. Tapi kan keyakin kitu teh dasarna naon? Lamun Yahudi jeung Nasrani meyakini kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari, naon dasarna? Memang neraka teh anu embahna, nepikeun ka abus oge ngan sakedeung. Nah, ini juga kerancuan sebenarnya dalam berpikir. Kahiji manehna meyakini yen eta teh dosa, salah dan akan masuk ke neraka. Tapi keur teuing keur ngupahan maneh dugikeun kan nyebatkeun asna dina abus nagi saeutik. Jadi ieu teh geus yakin salah, tapi manehanana supaya teu karasa berat teuing ngupahan maneh gitu. Dapikeun ka nyebutna oge lan tamasa. Masa itu kan mengusap. Jadi seuneu neraka teh moal ngusap, aduh meni babari. Jadi menandakan bahwa tamasa itu mengatakan bahwa neraka oge moal yang acan. Saking mereka itu menganggap dirinya itu
suci atau misalnya kebal, atau disebut oleh diri mereka nahnu ahibaullah wa ahibuhu, kami itu yang dicintai Allah dan kami mencintai Allah. Nah tapi kan ku nabi dikatakan kul falima tu'adzibunakum bidunubikum, atau lamun anjeun dicintai ku Allah maka disiksa segala ku Allah. Nah itu bisa ngajawab, karena tidak mungkin yang dicintai itu akan disiksa oleh yang mencintainya. Berarti di sini watimar rahmakumullah, kalau misalnya dia berkeyakinan, maka keyakinannya itu tidak ada sebenarnya dalam Taurat dan Injil. Kalaupun misalnya tidak ada dasarnya, mereka itu mupahan maneh gitu. Tak mupahan maneh tidak akan mengurangi kepada hukuman. Walaupun misalnya dikersakeun ngaringankeun kana diri, tapi hukuman tidak berubah. Hiji waktu mah justru ngadon malik ngabeungbeuratan. Malah mana naon insyaallah aya PT pas aya dihukum, malahan pas ditanya nah make telat cenanya akan urang mah babaturan ngadon ngajakeun bagi tambah. Nah ikhwati iman rahimakumullah, mereka mengatakan seperti itu karena berkeyakinannya di asas dasar yang tidak benar. Wagorrohum, akibatnya mereka itu menipu diri bidinihim, dalam agama mereka. Nah ini salah satu penyakit orang yang beragama itu adalah menipu diri sendiri. Menipu itu ya diantaranya terbawa arus karena tidak tahu, atau dengan keyakinan sendiri siganu nilampah dosa, terus geus kitu teh moal naon da Allah mah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun tah eta. Moal naon ieu mah saeutik lah jama. Tah eta teh orang yang menipu diri sendiri dalam agama. Aya pas berbuat dosa ingat ka Allah na Maha Pengampun nya. Aya pas ngalakukeun ingat ka Allah naon? Kudu nama ingat ka Allah syadidul iqobna. Nah eta teh goroh. Itu dikatakan banyak dalam Al-Quran, sa'a ma yahkumun, sejelek-jeleknya apa yang kamu yakini, apa yang kamu tetapkan. Nah tertipu di dalam, menipu diri di dalam agama juga banyak caranya, dengan kemusyrikan, siganu ibadah padahal mah maksiat, siga anu keur nerapkeun akidah padahal mah keur musyrik, siga nu sunnah padahal mah bid'ah. Nah itu semua menipu diri. Nah bidinihim makanu yaftarun, apa yang menjadi landasan mereka menipu diri itu? Karena sesuatu yang mereka sendiri ada-adakan. Iftara itu diada-adakan. Makanya semua manusia itu, semua orang beriman itu ketika melakukan sesuatu akan ditanya, ini dalilnya dari mana? Ini ada perintah dari Allahnya tidak? Ini ada contohnya dari Rasul atau tidak? Kalau tidak ada, siapa yang akan membalas? Karena tidak ada perintahnya dari Allah. Kalau misalnya tidak ada contoh dari Rasul, berarti itu membuat sendiri dan meyakini bahwa Rasul itu khianat, dugikeun kanyebatkeun wae da ieu mah alus atau nah alus mah ku Rasul teu dilakukeun. Bahkan para sahabat juga yang paling dekat dengan Nabi tidak melakukan, padahal mereka mengatakan law kana khairan lasabaquna ilaihi, kalau ini baik pasti kami yang terlebih dahulu melakukan. Kan kami yang melihat Nabi, kami yang bergaul dengan Nabi, dan apapun itu kalaupun sampai tidak terlihat dilakukan oleh Nabi, pasti kesimpulan para sahabat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan melenceng. Jadi patokan eta teh. Makanya ikhwati rahimakumullah, jangan tertipu di dalam masalah agama. Semua harus berdasarkan dalil, karena agama itu hanya apa yang Allah letakkan dalam Quran dan apa yang dicontohkan dalam sunnah Nabi dalam hadisnya yang sahih. Selain itu bukan agama. Wa qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.